Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK IAIN Luhuk Sumawe. Perkenalkan, nama saya Nurlaili SPDI. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 2 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Luhuk Sumawe dengan nomor NIM PPG 202461179 dan nomor peserta PPG 11645.169. Saya adalah seorang guru unit kerja SMA Negeri 1 Darul Hikmah, Kecamatan Darul Hikmah, Kabupaten Aceh Jaya. Pada kesempatan hari ini, Jumat 24 bulan 1 tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran PAI di kelas 1 bab 2 tentang Sya'bul Iman. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran yang selanjutnya agar dapat memberikan yang terbaik kepada peserta didik saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perpustakaan saya ini? Sehat? Alhamdulillah. Coba lihat kiri kanan kalian. Ada teman tadi barangkali? Enggak, Bu. Enggak ya. Alhamdulillah. Tapi semuanya ya. Ya, Bu. Oke. Baiklah. Sebelum kita
bagus. Berarti kalian ada kalian coba-coba di rumah melukis sendiri? Ada, baik. Supaya kita nanti siapa tahu kalau ada perlombaan melukis kita bisa ikut serta, ya kan? Ya. Baiklah, sekarang Ibu lanjutkan ke materi kita, yaitu sambung materi minggu yang belakang. Ini hari menurut Ibnu Hajar iman menjadi 3 bagian ya. Nah, coba perhatikan pada layar masing-masing, jangan ada main-main. Nah, yang pertama beriman kepada Allah. Itu adalah juga merupakan salah satu cabang iman menurut Ibnu Hajar. Iman menjadi 3 bagian. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Ya. Yang ketiga beriman kepada keempat beriman kepada Rasul. Yang kelima apa? Beriman kepada yang keenam ya. Jadi cabang-cabang iman yang sebenarnya lebih daripada 6 beriman, yaitu terdapat 77 cabang iman. Tapi kalau menurut Ibnu Hajar ini, iman ini terkait dengan hati, yaitu terbagi kepada 24 cabang menurut keyakinan dan niat kita sebagai manusia. Ya. Selain yang telah kita sebutkan 6 tadi, kemudian ditambah lagi mencintai Allah. Ya. 8 mencintai dan benci karena Allah. Yang 9 mencintai Nabi. 10 ikhlas. 11 tobat. 12 takut kepada Allah. 13 berharap kepada Allah. 14 bersyukur dan 15 memenuhi janji. Contoh di sini ya, kalau yang dari 1 dan sampai 6 ini Ibu rasa kalian sudah mengerti kenapa Ibu bilang demikian. Kita belajar bukan hanya masalah iman ini di jenjang SMA ya, tapi semenjak SD ini sudah kalian pelajari. Tapi kenapa juga ada tambahannya? Karena kita belajar di SD dengan di SMA ataupun di SMP itu beda. Nah, sekarang contoh mencintai Allah. Kita dengan melakukan salat 5 waktu. Ini lebih singkat lagi. Kita boleh melakukan apa namanya dilarang, yang dilarang oleh Allah itu kita tinggalkan, yang kita kerjakan yang disuruh oleh Allah. Kalau dengan istilah lain, kalau dalam hadis itu amar ma'ruf nahi munkar, ya kan? Itu kita sudah merangkuk ke dalam cinta Allah, mencintai Allah. Kemudian cinta dan benci karena Allah. Nah, kira-kira itu siapa yang dapat memberikan contoh? Cinta dan benci karena Allah. Contoh, kita menyayangi orang tua. Allah sayang sama kita kan? Nah, kalau ridha orang tua berarti ridha Allah kan? Nah, kalau kita durhaka sama orang tua kita, berarti kita di akhir nanti mendapat siksaan dari Allah karena sudah durhaka sama orang tua. Itulah makna cinta dan benci karena Allah. Ya, mencintai Nabi. Di situ bisa kita beri contoh mencintai Nabi itu, misalnya kalian ada umur panjang, nanti ada rezeki datang ke Mekah sana, ya kan? Kita umrah ataupun naik haji, itu tanda satunya contoh kita mencintai Rasul. Dalam salat juga kita memuji Rasul dengan kalimat Aisyah, la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ikhlas. Di antara kalian ada yang enggak ikhlas kira-kira? Ya. Kalian ke sini ikhlas enggak? Ikhlas. Di mana kita harus
Taubat di sini bukan hanya salat 5 waktu saja, nak. Tapi ada taubat masuk. Taubat. Apa lagi? Taubat kita minta turun hujan. Tapi yang lebih utama sekali kita taubat kepada Allah. Yaitu sehari semalam 5 waktu. Kemudian takut kepada Allah. Di mana dalam arti takut kepada Allah di sini tidak boleh melakukan hal-hal yang sia-sia yang akhirnya kita mendapat dosa. Ya. Terus yang ke-13 harapan atau berharap kepada Allah. Kalian tujuannya ke sekolah, apa pengharapan kalian? Mendapat ilmu. Itu salah satu kita harapan kepada Allah supaya kalian nanti selesai dari sini mendapat nilai yang terbaik. Kemudian terkabul cita-cita kalian. Kemudian bersyukur. Kira-kira ada nggak di antara peserta didik semua yang ada rasa bersyukur? Ada. Kita sebagai manusia, sebagai insan yang sempurna, kita harus merasa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Misalnya nih, kita nggak ada punya tangan sebelah. Ada rasa malu? Hah? Tidak, karena semua itu adalah ketentuan Allah ataupun ciptaan Allah. Kalau ciptaan Allah itu sudah sangat sempurna. Kita tidak bisa menciptakan oleh diri sendiri. Seandainya kita bisa menciptakan oleh diri sendiri, kita menciptakan yang boleh, ya kan? Yang cantik, ya kan? Rupanya cantik, kemudian tangannya, kakinya, dan seluruh anggota tubuh kita ciptakan dengan sempurna. Tapi alangkahnya di sini yang sempurna dalam Al-Quran yaitu kalau nggak salah itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang takwa kepada Allah. Sampai di sini dulu ada yang bertanya kira-kira? Tidak. Sudah kalian pahami semua? Sudah. Alhamdulillah. Kemudian Ibu lanjutkan ya. Yang ke nomor 16 sabar, ridha, kemudian tawakal, bersikap tawadu, meninggalkan sombong dan ujub, meninggalkan hasad, meninggalkan dendam, dan meninggalkan marah. Ya. Kira-kira dari sabar itu ke bawah sampai meninggalkan amarah itu ada nggak yang nggak ngerti? Ada apanya? 7. Nomor 21. Oh ya, meninggalkan sombong dan ujub. Sombong ini misalnya kalian ini di tanah. Saya ini selalu jadi orang hebat di sekolah, jadi juara misalnya, jadi ranking. Kalau saya jadi ranking itu sudah tergolong ke dalam sombong. Ujub itu sama juga dengan apa namanya sombong. Ini terus Ibu lanjutkan ya. Yang lain kira-kira ada? Tidak. Sekarang Ibu lanjutkan cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Ya. Di sini dalam cabang ini ada
tiada perbedaan. Terus kita selalu berdoa meminta supaya kita menjadi orang yang berguna, mengampuni dosanya, meminta rezekinya, ya. Apabila lagi kita nggak punya orang tua, kedua-duanya kita berdoa kepada orang tua, ya. Jangan lupa berdoa setelah berzikir. Berzikir juga ini hampir tebak-tebak iki sama berdoa. Kalau berzikir kalian bisa berzikir setelah salat. Coba berzikir, ibu mau dengar. Herta? Berzikir nggak bisa? Coba, kalau bisa. Ibu mau dengar. Ayo. Coba. Ayo, ini dah tengah. Ya, jangan malu-malu kalian. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, itu berzikir tapi tengah-tengah subhanallah 33 kali. Kalau nggak sampai 100 kan? Nah, itu alangkah baiknya bagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Kemudian menjauhi perkataan sia-sia. Bagaimana nih? Kira-kira siapa yang tahu dapat tunjuk tangan? Perkataan sia-sia, perkataan tidak sempurna. Nah, perkataan yang tidak sempurna dan tidak diizinkan oleh Allah. Misalnya, ini contoh ya. Nah, apa ke? Nah, kayak gitu tuh nggak boleh. Itu perkataan sia-sia, ya. Kayak gini lah, itu nggak boleh. Yang menjelek-jelekan orang lain itu namanya kata-kata sia-sia. Perkataan kotor misalnya. Nah, kalian ada di rumah yang berkata kotor terhadap orang tua? Ya. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan dijauhkan ya. Kemudian yang ketujuh yaitu mengajarkan sesuatu ilmu. Kalian selesai nanti di sini di SMA ini, kalian harus melanjutkan ke universitas. Tamat dari situ kalian sudah mendapatkan atau menyempurnakan sebuah ilmu. Beda ilmu di perkuliahan dengan dari SD, SMA dan SMP. Berarti ilmu kalian sudah tinggi. Kemudian kalian wariskan ilmu kepada adik-adik kita ataupun kepada orang yang belum mengetahui. Jangan sungkan-sungkan memberikan ilmu kepada orang lain. Dan jangan mengharap imbalan dari ataupun gaji. Anggaplah imbalan itu kita minta dari Allah. Ya, biar sempurna.
dan sebagainya ya. Yang tadi ini karena maklum kita menggunakan waktu sempit kali, Ibu terus melanjutkan cabang iman yang berkaitan dengan orang lain yang masih ada hubungan dengan kita, misalnya dengan saudara kita. Yang pertama menunaikan hak keluarga, sanak kerabat, dan hak hamba sahaya. Yang kedua berbakti dan menunaikan hak orang tua, mendidik anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Yang keempat menjalin silaturahmi, dan yang terakhir taat dan patuh kepada kedua orang tua atau yang lebih tua dalam agama. Nah, di sini kelima-lima ini adalah merupakan cabang iman yang berkaitan dengan kita. Contoh kalau dalam keluarga kita menyayangi abah kita, ya kan, kakak, adik, dan saudara-saudara yang ada dalam keluarga kita sendiri. Yang kedua berbakti dan menunaikan hak orang tua. Maksudnya di situ kalian harus menjaga kedua orang